أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga dapatlah kita bertemu di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka menghidupkan malam-malam duka Aba Abdillahil Husain, dalam rangka mengambil pelajaran dari Madrasah Karbala, dalam rangka membahagiakan hati Az-Zahra. Semoga amal yang kita lakukan ini, kehadiran kita di majelis ini dapat menjadi bekal bagi kita di hari akhirat nanti. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan riwayat dari Imam Ar-Ridha alaihi salatu wassalam berkaitan dengan pesan-pesan Ashura atau pesan-pesan dari Aba Abdillahil Husain. Pada suatu hari, sahabat Imam Ridha bernama Ar-Rayyan bin Shabib. Ar-Rayyan bin Shabib ini adalah paman dari seorang khalifah Mu'tasam Abbasi. Walaupun demikian, Rayyan bin Shabib ini adalah sahabat kesayangan Imam Ar-Ridha alaihi salatu wassalam. Suatu saat, Rayyan bin Shabib mengunjungi Imam Ar-Ridha alaihi salatu wassalam. Rayyan bin Shabib berkata, "Dakhaltu ala Ar-Ridha alaihi salam fi awwali yaumin minal Muharram." Rayyan bin Shabib berkata, aku menemui Imam Ar-Ridha alaihi salatu wassalam pada hari pertama bulan Muharram. Saat itu Imam bertanya kepada Ar-Rayyan, "Ya ibna Shabib, asaimun anta?" Rayyan heran, kenapa Imam Ridha alaihi salatu wassalam bertanya seperti itu kepadanya. "Wahai Ibnu Shabib, apakah engkau berpuasa hari ini?" Rayyan menjawab, tidak. Dari sinilah Imam Ar-Ridha mulai pelajaran berharga tentang keutamaan bulan Muharram. Imam Ar-Ridha alaihi salatu wassalam melanjutkan sabdanya, "Inna hadzal yaum huwa alladhi da'a fihi Zakaria alaihi salatu wassalam rabbahu faqala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Sesungguhnya hari ini adalah hari di mana Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisimu keturunan yang baik." Dzurriyyatan thayyibah, bukan keturunan yang buruk. Tapi Nabi Zakaria dalam doanya senantiasa memohon, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar. Innaka antas sami'ud du'a.
sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Kemudian Allah mengabulkan doa Zakaria dan memberinya kabar gembira dengan kelahiran Nabi Yahya. Kemudian Imam Ar-Ridha memberikan janji istimewa bagi siapa saja yang berpuasa pada hari ini, pada hari tanggal 1 Muharram. Jadi Imam Ridha alaihi salatu wassalam melanjutkan sabdanya, "Faman shama hadzal yaum." Barang siapa yang berpuasa pada hari ini, maksudnya pada tanggal 1 Muharram. Thumma da'allah azza wa jal, istajaballah lahu kama istajaballahu li Zakaria. Barang siapa yang berpuasa pada hari ini, yakni pada 1 Muharram, lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah mengabulkan doanya sebagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Di hari Muharram itu, di hari 1 Muharram itu, pesannya adalah kita dianjurkan untuk berpuasa dan berdoa. Namun setelah itu, setelah menyampaikan keutamaan tanggal 1 bulan Muharram, Imam mengubah nadanya menjadi nada yang pedih. Beliau bersabda, "Ya ibna Syabib, innal Muharram huwa syahrul ladzi kana ahlul jahiliyah yuharrimuna fihi dzulm wal qital li hurmatih." Wahai Ibnu Syabib, sesungguhnya bulan Muharram adalah bulan yang dahulu dihormati oleh orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah di masa itu mengharamkan bulan Muharram untuk berbuat zalim. Mereka mengharamkan kezaliman dan peperangan di dalamnya karena kemuliaan bulan Muharram itu. Jadi pada masa jahiliyah, ketika ada orang yang berbuat zalim, maka dendanya atau diyahnya itu 2 kali lipat. Jadi betul-betul orang-orang di masa jahiliyah itu menghormati yang namanya bulan Muharram. Jadi di masa jahiliyah ada 4 bulan yang diharamkan untuk berperang. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam sejarah dijelaskan bahwa terjadi peperangan panjang. Jadi orang jahiliyah ini, orang Arab jahiliyah ini suka berperang. Maka mereka membuat kesepakatan untuk berhenti berperang, berhenti berbuat kezaliman selama 4 bulan. Karena namanya juga manusia, mereka punya hajatan, punya nikahan, ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang tertunda hanya gara-gara perang. Oleh karena itu, di antara sesama mereka, kaum jahiliyah bersepakat untuk mengharamkan 4 bulan lamanya untuk tidak berperang. Yang pertama bulan Rajab. Salah satu bulan yang diharamkan untuk berperang itu adalah bulan Rajab. Kemudian 3 bulan berturut-turut setelah itu, Zilqa'dah, Zilhijjah, dan Muharram. Jadi keempat bulan ini mereka bersepakat untuk tidak melakukan peperangan di 4 bulan ini. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah. Kalau orang jahiliyah saja menghormati bulan Muharram, mengapa ketika agama Islam datang, betul-betul umat Muhammad ini, umat Nabi Muhammad tidak menghormati yang namanya bulan Muharram? Imam Ridha alaihi salatu wassalam melanjutkan sabdanya dengan bersedih. Fama arafat hadhil ummah hurmata syahriha wala hurmata nabiyha sallallahu alaihi wa alihi. Namun umat ini tidak mengetahui kehormatan bulannya dan tidak pula mengetahui kehormatan nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad justru di bulan Muharram ini memerangi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Imam menyebutkan kejahatan terbesar yang terjadi di bulan ini. Beliau melanjutkan sabdanya, laqad qatalu fi hadha asy-syahr dzurriyyatahu wa sabaw nisa'ahu wa intahabu faqlahu fala ghafarallahu lahum dzalika abada. Sungguh
mereka telah membunuh keturunannya di bulan ini, menawan wanita-wanitanya, dan merampas harta bendanya. Maka semoga Allah tidak pernah mengampuni mereka untuk selama-lamanya. Jadi Imam Ridha alaihissalatu wassalam mendoakan orang-orang yang membunuh keluarga Nabi, membunuh Al-Husain dan keluarganya. Imam Ridha betul-betul bersedih sambil berdoa untuk tidak diberikan ampunan kepada para pembunuh Imam Husain dan keluarganya di padang Karbala. Yang kita ketahui bahwa ini adalah laknat abadi bagi para pelaku kezaliman yang tidak mengenal kesucian bulan dan tidak menghormati Nabi mereka. Imam Ridha alaihissalatu wassalam bersabda, "Ya ibn Syabib, in kunta bakiyan li syai'in fabki lil Husain alaihi salatu wassalam." Oleh karena itu ketika telah berdoa, ketika Imam Ridha alaihissalatu wassalam berdoa untuk tidak diberikan ampunan kepada para pembunuh Al-Husain di padang Karbala, Imam Ridha alaihissalatu wassalam melanjutkan sabdanya dan ia mengatakan kepada Rayyan bin Syabib, "Ya ibn Syabib, in kunta bakiyan li syai'in fabki lil Husain." Apabila engkau menangisi sesuatu, maka menangislah untuk Al-Husain alaihissalatu wassalam. Jadi tangis ini banyak macam sebabnya. Ada orang menangis karena berduka, ada orang menangis karena kesakitan, ada orang menangis dia pura-pura menangis sebagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf ketika mereka menghadap Nabi Yakub, mereka pura-pura menangis. Itu salah satu bentuk tangisan dan masih banyak lagi jenis-jenis tangisan. Imam Ridha alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita semua, bagaimanapun bentuk tangis kita itu, in kunta bakiyan li syai'in, kita menangisi apa saja, menangisi sesuatu apa saja, usahakan tangisan kita itu untuk Imam Husain alaihissalatu wassalam. Lalu Imam menggambarkan betapa tragisnya pembunuhan yang dilakukan di padang Karbala. Fa innahu dzubiha kama yuzbahul kabish wa qutila ma'ahu min ahli baitihi 18 rajulan ma lahum fil ardi syabihun. Sungguh Imam Husain disembelih sebagaimana disembelihnya seekor domba dan terbunuh bersamanya 18 orang dari keluarganya yang tiada bandingannya di muka bumi ini. Walaqad bakatis samawatu as-sabah wal arduna liqatlih. Imam menambahkan, sungguh langit yang 7 as-samawatis sabah, jadi 7 lapis langit dan bumi telah menangis. Jadi langit dan bumi itu menangisi pembunuhan Imam Husain alaihissalatu wassalam. Dalam hadis ini Imam Ridha alaihissalatu wassalam juga menggambarkan dan menjelaskan kepada kita semua bahwa pada saat itu malaikat turun. Malaikat turun untuk apa? Untuk menawarkan bantuannya kepada siapa? Kepada Imam Husain alaihissalatu wassalam. Akan tetapi Imam Husain menolak bantuan itu. Karena seandainya pada saat itu Imam Husain menerima bantuan malaikat, maka pesan-pesan Asyura itu tidak akan pernah sampai kepada kita sampai saat ini. Oleh karena itu Imam Husain mengatakan biarkan saja peristiwa ini terjadi secara alami. Imam Ridha alaihissalatu wassalam melanjutkan sabdanya, walaqad nazala ilal ardi minal malaikati 4,000. Jadi bukan sedikit malaikat yang turun pada saat itu. Jadi ada 40.000 malaikat datang linasrihi untuk menolong Imam Husain alaihissalatu wassalam. Falam yu'zan lahum. Imam Husain tidak mengizinkan para malaikat itu untuk membantunya dalam pertempuran. Bisa dibayangkan kalau 4.000 malaikat turun membantu, maka tidak ada apa-apanya pasukan Ibnu Ziyad. Mereka pasti akan binasa. Cuma
Imam Husain tidak mau melakukan itu. Jadi dijelaskan bahwa para malaikat itu inda qabrihi syu'thun ghubrun ila ayyaqumal qa'im alaihi salam fayakununa min ansarihi wa syi'aruhum ya latharatil Husain. Telah turun ke bumi 4.000 malaikat untuk menolongnya. Namun mereka tidak diizinkan. Maka mereka berada di dekat kuburannya. Jadi pada 4.000 malaikat itu sampai sekarang menurut Imam Ridho itu berada di dekat kuburannya. Di dekat kuburan Imam Husain. Sampai kapan mereka berada di sana? Hingga Imam Al-Qaim, jadi Imam Mahdi bangkit atau qiyam, melakukan revolusi. Lalu mereka menjadi bagian dari penolong-penolong Imam Mahdi, dan semboyan mereka ketika Imam Mahdi bangkit nanti, ya latharatil Husain, wahai para penuntut darah Husain. Jadi 4.000 malaikat yang menawarkan bantuan pada saat itu, menurut Imam Ridho, menurut riwayat ini, itu menunggu di sisi kuburan Aba Abdillah Husain di Karbala sampai Imam Mahdi turun dan melakukan revolusi. Sampai sekarang 4.000 malaikat itu ada di Karbala. Oleh karena itu kalau misalnya kita diberikan rezeki yang halal dan yang banyak insya Allah, dan kesempatan untuk menziarahi Aba Abdillah Husain, maka kita akan setiap salam kita itu akan dijawab oleh para penghuni haram Aba Abdillah Husain. Para syuhada, para malaikat yang berkumpul di sana akan menjawab salam kita dan mendoakan keselamatan dan kepada kita, dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam juga menambahkan dalam riwayatnya, innahu lamma qutila jaddi al-Husain salawatullah alaih amtaratis sama daman wa turaban ahmar, bahwa ketika kakekku Al-Husain alaihi salatu wassalam terbunuh, langit menurunkan hujan. Tapi hujan yang diturunkan oleh langit ini menurut riwayat ini adalah hujan darah. Amtaratis sama'u daman. Jadi langit menurunkan hujan darah pada saat itu, pada hari Asyura. Dan apa? Dan tanah menjadi merah. Wa turaban ahmar. Tanah menjadi merah. Langit menurunkan hujan darah dan tanah kemudian menjadi merah. Jadi jika langit dan bumi saja menangis untuk Al-Husain, maka kita sebagai manusia yang mengaku sebagai pecintanya, yang mengaku sebagai pengikutnya, kita juga harus menangis. Disinilah kabar gembira yang luar biasa datang dari Imam Ridho alaihi salatu wassalam, yang mengatakan kepada Ibnu Syabib, ya Ibnu Syabib, in bakaita alal Husain hatta tasira dumu'uka ala khaddaik ghafarallahu laka kulla dhanbin adhnabtahu saghiran kana au kabiran qalilan kana au kathiran. Ini tolong diperhatikan ini. Wahai Ibnu Syabib, sungguh jika engkau menangisi Al-Husain hingga air matamu mengalir di kedua pipimu, niscaya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Baik yang kecil maupun yang besar, baik yang sedikit maupun yang banyak. Kalau kita merasa dosa-dosa kita menggunung, maka kita hendaknya memohon ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah tetesan air mata kita kepada Al-Husain alaihi salatu wassalam. Tentunya tetesan air mata di sini adalah tetesan atau tangisan yang tulus untuk Al-Husain. Ini adalah kasih sayang yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan sebutir tangisan air mata itu bisa menghapus seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian dalam riwayat ini, riwayatnya sangat panjang, Imam Ridho alaihi salatu wassalam memberikan 3 amalan besar
di akhir riwayat ini. Yang pertama tentang apa? Tentang ziarah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini diberikan anugerah untuk bisa menziarahi Aba Abdillahil Husain di Karbala, insyaallah, amin. Kemudian Imam Ridha melanjutkan sabdanya, ya ibna syabib in sarraka an talqallah azza wa jal wala dhanba alaika fazuril Husain alaihi salatu wassalam. Wahai Ibnu Syabib, jika engkau senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki dosa, maka ziarahilah kubur Al-Husain alaihi salatu wassalam. Jadi kita dianjurkan untuk menziarahi kuburan Abu Abdullah Al-Husain di Karbala, dan ganjarannya adalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa setitik noda dan dosa. Itu yang pertama. Pesan yang kedua yang diberikan Imam Ridha alaihi salatu wassalam kepada kita tentang melaknat para pembunuh Al-Husain. Beliau bersabda, ya ibna syabib in sarraka an tashunal ghurafal mabniyah fil jannah ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fal'an qatalatal Husain. Wahai Ibnu Syabib, jika engkau senang untuk menempati ruangan-ruangan yang dibangun di surga bersama Nabi, maka laknatlah para pembunuh Al-Husain. Olehnya Kak, di ziarah Asyura yang kita baca setiap malam di majlis ini ada laknat. Allahumma al'an awwala zalimin zalama haqqa Muhammadin wa ali Muhammad. Banyak sekali laknat-laknat di doa ziarah yang diajarkan oleh para imam kepada kita melalui ziarah Asyura. Dan tentunya dengan laknat tersebut kita akan menempati ruangan-ruangan yang dibangun di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pesan yang ketiga dan pesan yang terakhir insyaallah tentang ucapan ya laitani. Imam Ridha alaihi salatu wasallam menjelaskan, ya ibna syabib in sarraka an takuna laka minas thawab mithlu ma liman istushhida ma'al Husain ibnu Ali alaihi salatu wassalam faqul mata dzakartahu ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Wahai Ibnu Syabib, jika engkau senang agar engkau mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang gugur syahid bersama Al-Husain bin Ali alaihi salatu wassalam, maka ucapkanlah setiap kali engkau mengingatnya. Jadi setiap kali kita mengingat Imam Husain alaihi salatu wassalam, kita dianjurkan untuk mengucapkan kata apa? Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Andai saja aku bersama mereka, niscaya aku akan mendapat kemenangan yang agung. Nah, itu ketika kita senantiasa mengingat duka atau penderitaan atau keterzaliman Abu Abdullah Husain, kita dianjurkan untuk mengucapkan ungkapan tersebut. Dan masih ada satu pesan lagi yang terakhir dari hadis ini. Imam Ridha alaihi salatu wassalam bersabda, ya ibna syabib in sarraka an takuna ma'ana fid darajatil ula minal jinan fahzan li huznina wafrah li farahina alaika biwilayatina. Wahai Ibnu Syabib, jika engkau senang bersama kami di tingkatan-tingkatan yang tinggi di dalam syurga, maka bersedih hatilah karena kesedihan kami dan bergembiralah karena kegembiraan kami, dan wajib bagimu untuk berpegang pada wilayah atau kepemimpinan kami. Kemudian Imam memberikan perumpamaan yang sangat menakjubkan. Falau anna rajulan ahabba hajaran lahasyarahu Allahu azza wa jalla ma'ahu yaumal qiyamah. Jadi sesungguhnya seandainya seseorang mencintai sebuah batu, niscaya Allah azza wa jalla akan membangkitkannya bersama batu itu pada hari kiamat. Jadi
Sabda Nabi juga mengatakan almar'u ma'aman ahab. Seseorang di hari kiamat nanti itu akan bersama orang-orang atau sesuatu yang ia cintai. Imam Ridha mengatakan kalau engkau mencintai batu, engkau akan dibangkitkan bersama batu. Sebaliknya kalau kita mencintai Imam Hussein, mencintai para syuhada, mencintai Rasulullah, maka di hari kemudian nanti kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu, melalui mimbar-mimbar atau majelis-majelis duka seperti ini, kita pupuk cinta kita kepada Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah. Demikianlah pesan-pesan dari Imam Ridha alaihi salatu wassalam tentang bulan Muharram. Semoga kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan taufik dan hidayah untuk mempererat, memperdalam cinta kita kepada Abu Abdillahil Husain, kepada Ahlul Bait, karena itu akan menjadi bekal kita di akhirat. Hanya itu bekal kita. Semoga kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk datang setiap malam di majelis seperti ini dan memetik atau mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga dari peristiwa Asyura. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.